Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia dengan NIM 2515401070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi ada pria dan wanita. Sistem reproduksi manusia adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyimpan, menyalurkan sel-sel reproduksi, sel sperma pada laki-laki dan sel ovum pada perempuan, serta memungkinkan terjadinya pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Sistem reproduksi manusia, sistem ini memiliki 4 fungsi khusus. Yang pertama, ada memproduksi gamet, sel telur, dan sperma. Menyimpan dan membawa sel reproduksi ini memelihara keturunan saat berkembang, serta memproduksi hormon. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita terlebih dahulu ya. Yang pertama ada uterin fundus. Ini ada uterin fundusnya. Di sini saya akan coret sedikit. Sebentar. Ini adalah uterin fundus, bagian atas rahim yang berbentuk seperti melengkung terletak di atas tempat permukaan tuba Fallopi. Biasanya diukur saat kehamilan untuk memantau pertumbuhan janin. Terus di sini ada uterus. Ini ada uterusnya. Coret. Uterus, rongga-rongga tempat berkembangnya janin selama kehamilan, terdiri dari 3 lapisan. Lapisannya ada ini. Ada endometrium, ini bagian dalam tapi di ujung. Terus ada myometrium, bagian tengah dalamnya. Terus ada perimetrium, bagian luar. Terus ada embrio, calon janin yang berbentuk seperti pembuahan sel telur oleh sperma. Pada gambar ini ditunjukkan di dalam rahim. Ini, sebentar kita hapus terlebih dahulu ya. Ini embrionya. Dia di dalam rahim. Yang keempat ada fallopian tube atau tuba Fallopi, saluran tempat sel telur bergerak dari ovarium menuju rahim. Di saluran inilah pembuahan biasanya terjadi. Di tuba Fallopi ini biasanya terjadi pembuahan sini. Kejauhan sebentar. Kita coret di sini saluran ini. Di saluran itu biasanya terjadi pembuahan, namanya tuba Fallopi. Terus ada fimbriae, ujung tuba Fallopi yang berbentuk seperti jari-jari halus, fungsinya menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovum. Ini, ujung-ujung ini namanya fimbriae. Sama juga dengan di sini. Ini fungsinya untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Terus ada endometrium yang saya jelaskan tadi, ada di sini. Yang saya tunjukkan tadi ya, di sini di ujung tapi di dalam. Lapisan terdalam rahim menebal seperti siklus menstruasi untuk mempersiapkan kehamilan jika terjadi pembuahan. Ini dianya. Setelah itu ada perimetrium di luar. Ini namanya perimetrium. Lapisan paling luar dari rahim berfungsi untuk melindungi rahim. Terus ada myometrium di dalam. Dia di bagian tengah tapi di dalam. Lapisan tebal yang berfungsi untuk berperan penting dalam kontraksi saat menstruasi dan persalinan. Terus kita lanjut. Terus ada ovarian ligamen. Ovarian ligamen itu di sini. Ini ligamen, jaringan pengikat yang menghubungkan ovarium dengan rahim agar posisinya tetap stabil. Terus ada cervix, leher rahim, bagian bawah rahim yang sempit menghubungkan rahim dengan vagina, mengatur keluarnya darah menstruasi dan jalan lahir saat persalinan. Ini cervixnya.
yang menghubungkan rahim ke dengan vagina, mengatur keluarnya dari menstruasi atau pada saat persalinan, saat lahiran, jalan lahir. Terus ada cervical canal yang ini yang di dalam saluran kecil dari di dalam cervix yang menjadi jalur masuk sperma dan keluarnya darah menstruasi. Terus ada vagina yang ini yang di sini kelewatan. Saluran elastis yang menghubungkan cervix ke luar tubuh, berfungsi sebagai jalan lahir, tempat keluarnya darah haid, serta tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Ini ada organ reproduksi pria. Pada organ reproduksi pria ini yang pertama ada tulang kemaluan atau disebut dengan pubis. Bagian tulang tanggul di bagian depan tubuh berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam. Ini kita coret dulu ya. Tulang kemaluannya ini. Bagian sini itu tulang kemaluan, pubis. Terus ada vas deferens. Vas deferens adalah membawa sperma dari testis ke uretra saat ejakulasi. Ini vas deferensnya kayak saluran. Berfungsi untuk membawa sperma dari testis ke uretra saat ejakulasi. Terus ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini kelenjar kecil yang menghasilkan nutrisi. Terus ada kandung kemih, tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkannya melalui uretra. Kandung kemih ini. Terus ada kelenjar prostat. Kita hapus. Kelenjar prostat ini. Kelenjar prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan putih susu untuk melindungi dan memperkuat sperma. Cairan prostat paling penting untuk kesuburan. Terus ada epididymis, saluran melingkar di belakang testis, tempat pematangan sperma. Sperma belajar berenang dan menjadi matang di sini. Sperma berenang dan menjadi matang di epididymis. Epididymisnya ada di sini, di luar. Di pokoknya sini kita hapus biar kelihatan. Terus ada testis, organ berbentuk oval yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron, hormon utama pria. Testis itu telurnya. Tuh rasa. Ini testis. Telurnya kita hapus ya. Terus ada skrotum, kantung kulit yang membungkus testis. Fungsinya untuk mengatur suhu testis agar sperma dapat berkembang dengan optimal. Ini kan testis. Sebentar. Kita ubah. Ini kan testis. Ini skrotumnya. Kantung kulit yang membungkus testis. Terus ada penis. Penis digunakan untuk membuang air seni dari tubuh dan menyalurkan sperma untuk reproduksi seksual. Ini penis. Terus ada uretra, saluran untuk air seni dan air mani saat keluar dari tubuh. Ini uretra. Kayak saluran, seperti saluran. Terus perjalanan sel sperma melewati berbagai bagian sebelum mencapai sel telur untuk membuahinya. Yang pertama, testis memproduksi sperma. Kedua, epididymis memungkinkan sperma matang. Lanjut ke vas deferens, terus ke uretra, tempat cairan bercampur, ejakulasi, terus ke vagina, cervix, rahim, oviduk, lalu pembuahan. Bagaimana proses terjadinya kehamilan sih? Kehamilan terjadi melalui beberapa tahap yang berlangsung secara berurutan melalui pelepasan sel telur hingga implantasi di rahim. Sebentar. Pertama ada ovulasi, pelepasan sel telur. Setiap bulan ovarium hidung telur melepaskan satu sel telur matang. Sel telur dilepaskan ke tuba fallopi. Saluran hidung telur ini biasanya terjadi sekitar hari ke-14 pada siklus menstruasi. Terus masuknya sperma ke dalam tubuh wanita. Saat terjadi hubungan seksual, sperma masuk ke vagina melewati serviks menuju ke rahim sampai ke tuba fallopi. Dari jutaan sperma hanya sedikit yang berhasil mencapai sel telur. Terus ada pembelahan sel.
zigot membelah diri menjadi sebentar. Terus ada pembelahan sel, Claire-Vago adalah zigot mulai membelah diri menjadi banyak sel saat bergerak menuju rahim. Dalam 3-5 hari, zigot berubah menjadi morula lalu blastocysta. Terus ada pembuahan, fertilisasi terjadi di sperma bertemu dan menembus sel telur di tuba Fallopi. Hanya satu sperma yang berhasil membuahi sel telur. Setelah pembuahan terbentuklah zigot calon embrio. Terus ada implantasi menempel pada dinding rahim. Blastocysta tiba di rahim sekitar hari ke-6 sampai hari ke-10 setelah pembuahan, lalu menempel pada dinding endometrium dinding rahim yang menebal. Proses ini disebut implantasi, tanda awal terjadinya kehamilan. Terus ada hormon kehamilan mulai meningkat, ada pembentukan plasenta dan embrio. Kalau pembentukan plasenta dan embrio ini adalah setelah implementasi, tubuh mulai membentuk plasenta, menyuplai oksigen dan nutrisi untuk janin. Tali pusat penghubung janin dengan plasenta, kantung ketuban pelindung janin dengan rahim. Embrio berkembang menjadi janin fetus. Terus endometrium tetap menebal karena adanya hormon HCG, hormon pregnancy test, progesteron, estrogen. Terus ada terakhir ringkasan. Sistem reproduksi manusia ini adalah serangkaian organ dan struktur khusus yang bertanggung jawab untuk memproduksi, mengangkut, dan memfasilitasi penyangkutan sel reproduksi pria dan wanita yang pada akhirnya menciptakan keturunan. Terus ada organ utama, bagian alat kelamin pria yang terdiri dari testis, prostat, vas deferens, uretra, dan penis. Bagian alat kelamin wanita terdiri dari ovarium, oviduk, tuba Fallopi, rahim, uterus, cervix, leher rahim, dan vagina. Kehamilan terjadi ke sekitar sel telur bertemu sperma akan dibuahi, lalu hasil pembuahan bergerak ke rahim dan menempel pada dinding rahim. Implantasi, setelah itu terbentuk embrio yang berkembang menjadi janin dan hormon kehamilan menjaga proses berlangsung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan dari ucapan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.